Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Monika, NPM 1811100172 dari kelompok 1 kelas C semester 5 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang paling bawah. Akar dibagi menjadi dua. Yang pertama akar serabut, yang kedua akar tunggang. Yang pertama kita akan membahas tentang akar serabut. Di sini ada dua contoh akar serabut. Yang pertama ada akar serabut pada tanaman padi dan yang kedua pada tanaman rumput. Akar serabut pada tanaman padi dan tanaman rumput memiliki persamaan, yaitu sama-sama akar serabut. Namun ada perbedaannya. Yang pertama, akar pada tanaman padi lebih panjang, sedangkan pada tanaman rumput lebih pendek. Selain itu, warna pada akar padi lebih kecoklatan, sedangkan pada rumput jauh lebih jernih atau putih. Di sini kita akan mengukur panjang akar serabut pada padi dan pada rumput. Pada padi, akar serabutnya panjang mencapai 15 cm, sedangkan pada akar rumput memiliki panjang 6 cm. Yang kedua yaitu akar tunggang. Contoh akar tunggang yaitu akar yang dimiliki oleh pohon kopi dan pohon cabai. Nah, persamaan dari akar tunggang pada pohon kopi dan pohon cabai yaitu sama-sama jenis akar tunggang. Selain itu, sama-sama jenis akar yang hidup di tanah. Perbedaannya, pada pohon kopi, akar tunggang terlihat lebih coklat, sedangkan pada pohon cabai, akar tunggang berwarna putih. Selain itu, pada akar tunggang pohon kopi, akarnya lebih panjang dibandingkan dengan akar pohon cabai. Yang terakhir, akar tunggang pada pohon kopi lebih keras dibandingkan dengan akar tunggang pada pohon cabai. Selanjutnya, kita akan mengukur panjang akar tunggang pohon kopi dan akar tunggang pada pohon cabai. Yang pertama, akar tunggang pohon kopi. Pada pohon kopi, akar tunggangnya panjang 5 cm, sedangkan pada pohon cabai, akar tunggangnya 2 cm. Yang pertama yaitu batang basah. Contoh batang basah yaitu seperti batang genjer dan batang bayam. Batang genjer dan batang bayam memiliki persamaan. Yang pertama, sama-sama jenis batang basah. Yang kedua, sama-sama memiliki batang yang pendek, dan yang ketiga, sama-sama mudah untuk dipatahkan. Adapun perbedaan batang genjer dan batang bayam, yang pertama, batang genjer bentuknya seperti segitiga. Yang kedua, batang genjer lurus dan hanya mempunyai satu helai daun dalam satu batang. Yang ketiga yaitu warna batang genjer. Batang genjer memiliki dua warna, bagian atas warna hijau terang dan yang bagian bawah hijau gelap atau lebih tepatnya hijau lumut. Sedangkan batang bayam, yang pertama batang bayam berbentuk bulat, yang kedua batang bayam berwarna hijau lebih muda, dan yang ketiga batang bayam bercabang dan memiliki banyak daun. Sekarang kita akan mengukur tinggi batang genjer. Batang genjer memiliki tinggi 45 cm. Sedangkan batang bayam memiliki tinggi 35 cm. Yang kedua yaitu batang berkayu. Contohnya yaitu batang jambu biji dan batang mangga. Batang jambu biji dan batang mangga memiliki persamaan, yaitu sama-sama batang berkayu, sama-sama susah untuk dipatahkan. Perbedaannya, pada batang jambu biji, batangnya nampak lebih halus dan dia mempunyai kulit yang bisa dikelupas saat dia sudah mulai mengering. Contohnya seperti kulit yang ini. Sedangkan pada batang mangga, pada kulit batang mangga terlihat dan terasa kasar dan dia tidak memiliki kulit yang tipis mengelupas seperti batang jambu. Batang mangga memiliki tinggi sekitar 2,4 meter. Sedangkan pada batang jambu biji memiliki tinggi sekitar 2,5 meter.
Yang ketiga yaitu batang rumput. Nah, batang rumput itu kita bisa menggunakan contoh batang padi dan batang rumput. Nah, di sini persamaannya sama-sama jenis batang rumput, namun memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu yang pertama, batang padi memiliki batang yang lebih besar dibandingkan dengan batang rumput. Yang kedua, batang padi tinggi. Dia lebih tinggi daripada batang rumput. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi batang padi. Batang padi memiliki tinggi 68 cm, sedangkan pada batang rumput memiliki tinggi 54 cm. Yang pertama, daun melengkung. Nah, yang dimaksud dengan daun melengkung karena dia memiliki tulang daun yang melengkung seperti ini. Nah, dalam tulang daun melengkung ada dua contoh. Yang pertama, daun genjer, dan yang kedua daun sirih. Daun genjer dan daun sirih memiliki persamaan, yaitu sama-sama jenis tulang daun melengkung. Adapun perbedaannya, yang pertama, daun genjer memiliki permukaan yang halus. Yang kedua, daun genjer memiliki daun yang lebih lebar. Dan yang ketiga, daun genjer lebih cepat layu daripada daun sirih. Yang pertama, permukaan daun sirih sedikit bergelombang. Yang kedua, ukuran daun sirih lebih kecil. Dan yang ketiga, daun sirih tidak cepat layu. Selanjutnya kita akan mengukur panjang dan lebar daun genjer. Daun genjer memiliki lebar 14 cm dan memiliki panjang 16 cm. Kita akan mengukur panjang dan lebar daun sirih. Daun sirih memiliki panjang 12 cm dan memiliki lebar 10 cm. Yang kedua yaitu daun menyirip. Nah, yang dimaksud dengan daun menyirip yaitu dia memiliki struktur tulang yang mirip seperti tulang ikan. Di sini ada contoh daun menyirip. Yang pertama daun jambu dan yang kedua daun mangga. Persamaan kedua daun ini sama-sama jenis daun menyirip. Perbedaannya, daun mangga lebih kecil dan lebih panjang, sedangkan daun jambu biji lebih lebar dan lebih pendek. Di sini kita akan mengukur panjang daun mangga dan daun jambu. Daun mangga memiliki panjang 22 cm dan lebar 6 cm, sedangkan daun jambu biji memiliki panjang 13 cm dan lebar 8 cm. Yang ketiga yaitu daun menjari. Contohnya seperti daun singkong dan daun pepaya. Persamaan daun singkong dan daun pepaya adalah sama-sama jenis daun menjari. Adapun perbedaannya, yang pertama, daun pepaya mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih panjang. Sedangkan pada daun singkong memiliki ukuran yang lebih pendek dan lebih kecil dari daun pepaya. Yang kedua, daun pepaya memiliki banyak cabang daun dalam satu helai daun. Sedangkan dalam daun singkong hanya memiliki satu helai daun. Terakhir, pinggiran daun pepaya bergerigi. Sedangkan pada daun singkong dia lurus. Sekarang kita akan mengukur panjang dan lebar daun pepaya. Daun pepaya memiliki panjang 24 cm dan memiliki lebar 11 cm. Sedangkan pada daun singkong memiliki panjang 20 cm dan lebar 6 cm. Yang keempat yaitu daun sejajar. Daun sejajar adalah yaitu tulang-tulang daun ini membentuk sejajar. Nah, di contoh daun sejajar ada daun padi dan daun rumput. Persamaannya sama-sama jenis daun sejajar. Perbedaannya yaitu yang pertama, pada daun padi itu terlihat lebih panjang dan lebar, sedangkan pada daun rumput dia lebih kecil. Yang kedua, jika diraba pada daun padi permukaannya kasar, sedangkan pada rumput lebih halus. Dan yang ketiga, pada pinggiran daun padi itu lebih tajam, sedangkan pada daun rumput lebih halus. Yang dimaksud dengan tulang daun sejajar yaitu tulang-tulang yang seperti ini.
ini membentuk tulang yang sejajar satu dengan yang lainnya. Di sini kita akan mengukur panjang daun padi. Daun padi ini memiliki panjang 30 cm, sedangkan pada daun tanaman rumput memiliki tinggi 17 cm. Selanjutnya kita akan mengukur lebar daun padi dan daun rumput. Pada daun padi memiliki lebar 1,5 cm. Sedangkan pada daun rumput memiliki lebar 0,3 cm. Yang keempat yaitu bunga. Bunga dibagi menjadi dua. Yang pertama bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang pertama kita bahas yaitu bunga sempurna. Contohnya di sini ada bunga kertas dan ada bunga mawar. Bunga kertas dan bunga mawar memiliki persamaan, yaitu sama-sama jenis bunga sempurna. Namun perbedaannya pada bunga kertas bentuknya mirip dengan segitiga, sedangkan pada bunga mawar bentuknya seperti lingkaran. Nah, pada bunga kertas memiliki warna ungu yang cerah, sedangkan pada bunga mawar memiliki warna putih. Dan perbedaan yang terakhir, pada bunga kertas memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan pada bunga mawar memiliki ukuran yang lebih besar. Pada bunga kertas, dia memiliki 3 helai bunga, sedangkan pada bunga mawar, dia memiliki helai bunga. Contohnya seperti ini. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Contoh dari bunga tidak sempurna yaitu bunga pepaya. Nah, di sini bunga pepaya, ada contoh bunga pepaya yang sudah mekar dan belum. Bunga pepaya memiliki bunga yang kecil-kecil, tetapi dalam satu tangkai memiliki banyak bunga. Dan bunga pepaya memiliki dua warna, bagian atas putih tulang, sedangkan bagian bawah atau yang masih kecil berwarna hijau. Yang kelima yaitu buah. Buah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, buah berbentuk bulat dan buah berbentuk lonjong. Nah, di sini buah berbentuk bulat yaitu ada contohnya yaitu buah jeruk dan buah apel. Buah jeruk dan buah apel ini mempunyai persamaan. Yang pertama, sama-sama buah berbentuk bulat. Yang kedua, sama-sama mengandung vitamin C. Dan yang ketiga, sama-sama mengandung air. Selain dari persamaan tersebut, buah jeruk dan buah apel ini mempunyai perbedaan, yaitu kulit buah jeruk terdapat pori-pori, sedangkan kulit buah apel halus. Yang kedua, tekstur buah jeruk lebih empuk, sedangkan tekstur buah apel keras. Yang ketiga, buah jeruk bisa dibelah langsung menggunakan tangan. Sedangkan pada buah apel, untuk membelahnya kita harus menggunakan alat bantu seperti pisau karena apel memiliki tekstur yang keras. Dan yang terakhir, untuk mengupas buah jeruk, kita bisa menggunakan tangan secara langsung. Sedangkan untuk mengupas buah apel, kita bisa menggunakan alat bantu seperti pisau. Yang kedua yaitu buah yang berbentuk lonjong. Di sini ada contoh pisang dan buah sawo. Nah, buah pisang dan buah sawo ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama jenis buah berbentuk lonjong. Adapun perbedaannya, yang pertama, kulit pisang lebih halus, sedangkan kulit sawo lebih sedikit agak kasar. Yang kedua, bentuk buah pisang lebih lonjong daripada bentuk buah sawo. Yang ketiga, pada buah pisang ini tidak memiliki biji, sedangkan pada buah sawo memiliki biji. Dan yang terakhir, jika sedang mentah, buah pisang berwarna hijau, sedangkan jika sudah matang, dia berwarna kuning seperti ini. Sedangkan pada buah sawo, jika dia sudah mentah ataupun matang, dia tetap berwarna coklat seperti ini. Yang keenam yaitu biji. Biji dibagi menjadi dua, biji tertutup dan biji terbuka. Yang pertama, biji tertutup. Biji tertutup adalah biji yang dibungkus oleh daging buah. Contohnya seperti buah jeruk dan buah apel. Persamaan dari buah jeruk dan buah apel yaitu sama-sama memiliki jenis biji tertutup. Yang kedua, untuk mendapatkan biji tertutup, kita hanya membelah buah tersebut. Ini yang dimaksud dengan daging buah, sedangkan yang dimaksud dengan biji
tertutup yaitu ini. Biji tertutup pada buah jeruk dan buah apel memiliki perbedaan. Yang pertama, biji pada buah jeruk memiliki warna seperti putih tulang atau putih kekuning-kuningan, sedangkan pada buah apel memiliki warna kecoklatan. Yang kedua, pada biji buah jeruk memiliki bentuk cenderung bulat, sedangkan pada buah apel cenderung lebih pipih. Yang kedua yaitu biji terbuka. Biji terbuka adalah biji yang tidak dibungkus dengan daging buah, contohnya seperti buah melinjo. Buah melinjo tidak memiliki daging buah, tetapi dia memiliki dua kulit yang membungkus bijinya. Buah melinjo memiliki kulit yang berwarna cerah. Jika dia masih mentah, kulit luar melinjo berwarna hijau, sedangkan kulit dalamnya berwarna putih tulang. Sedangkan yang sudah matang, kulit luarnya berwarna merah dan di dalamnya berwarna sedikit kecoklatan. Nah, buah melinjo jadinya seperti ini. Buah melinjo berbentuk lonjong dan berwarna putih. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.